Saudara, Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kepada pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan dasar gratis yang dibiayai oleh negara. Hal tersebutlah yang ditekankan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusannya terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar seluruh warga negara dari tingkat SD hingga SMP di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Inilah episode ke-29 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusurinya, saudara, dan mencari bukti. Saudara, ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak bangsa, tentu ini menjadi sebuah mimpi, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kalangan prasejahtera. Saya kembali diingatkan kepada sebuah pernyataan yang menyebut bahwa jangan menganggap pendidikan sebagai biaya, tapi anggaplah pendidikan sebagai investasi. Tapi pertanyaannya, saudara, mampukah negara menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara di tengah sejumlah keterbatasan yang ada? Saya akan bertemu dengan seorang tokoh yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ia pernah menyandang sebagai rektor termuda. Ia juga mendirikan organisasi nirlaba bernama Indonesia Mengajar, dan ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014-2016. Siapa dia? Dia adalah Anies Rashid Baswedan. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Pak Anies, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Dipo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah, Pak, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar pemerintah memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan dasar gratis, tanggapan Bapak terkait dengan hal itu seperti apa? Positif sekali. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan gugatan ke MK, sehingga muncul putusan ini yang bisa menjadi dasar hukum atas BOS yang selama ini dikerjakan. Saya ingin tegaskan juga di sini bahwa hari ini angka partisipasi pendidikan SD kita itu 98%. Ya, saya lihat datanya ya. Kemudian untuk pendidikan SMP itu 82%. Untuk SMA 64%. Dan kalau kita ingat pendidikan dasar kita ini dulu digenjot luar biasa di era tahun 70-an. Angka partisipasi SD tahun 66 itu masih sekitar 60%. 60%. Kemudian Indonesia itu membangun SD Impres dahsyat. Dan di Repelita pertama dalam 5 tahun terbangun 76.000 SD. Oke, dan dalam 17 tahun itu terbangun 146.000 SD di seluruh Indonesia. Itu dahsyat. Itu di saat kita masih miskin, di saat kita masih belum punya apa-apa. Jadi kalau ditanya prioritas, waktu itu sadar nih prioritasnya investasi di pendidikan. Padahal kalau mau ngasih bansos, bisa tuh ngasih bansos. Kemana-mana semua kasih bansos. Kasih bansos, kasih santunan. Senang hari itu. Tapi apa yang dikerjakan? Bikin SD. Nah sayangnya SD yang sudah masif itu tidak diiringi dengan SMP Impres. Tidak diiringi dengan SMA Impres. Nah sekarang bentuknya kayak piramid. Jadi walaupun kita senang dengan keputusan ini, sebenarnya untuk Indonesia maju ke depan yang dibutuhkan adalah pendidikan menengah untuk semua. Pastikan bahwa angka partisipasi SD yang 98% itu muncul juga di SMP 98. Jadi
kita harus sekarang itu investasi di pendidikan, kesehatan tentu saja, tapi kita lagi ngomong soal pendidikan ini, karena kualitas manusia ini yang menentukan Indonesia masa depan. Nah, jadi hari ini tanggung jawab negara jangan sama seperti tahun 70-an.